Limnologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari perairan darat di mana kajian utamanya mengenai perairan tawar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu perairan darat yang ada di wilayah Banyumas, yaitu Bendungan Karangnangka. Halo semuanya, kali ini kita akan menincang salah satu perairan darat yang ada di Banyumas, yakni Bendungan Karangnangka. Bendungan Karangnangka sendiri terletak di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Karangnangka sebagai desa wisata merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di desa ini terdapat wisata menarik yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu daya tarik utama desa ini yaitu adanya Bendungan Karangnangka. Jadi Bendungan Karangnangka ini merupakan bendungan yang aliran airnya berasal dari Sungai Banjaran. Daerah irigasi Karangnangka pertama kali dibangun pada zaman Belanda dan mengalami perbaikan pada tahun 1985. Sedangkan saluran induk Bendungan Karangnangka dibangun pada tahun 1995. Pada awalnya, bendungan ini memiliki luas areal sekitar 433,69 hektar. Namun kini, luas areal yang tersedia hanya tersisa 375,31 hektar. Hal ini diakibatkan beralih fungsinya lahan hijau menjadi daerah perumahan dan sebagainya. Daerah irigasi pada Bendungan Karangnangka ini mengairi 5 desa pertanian yang meliputi Desa Karangnangka, Beji, Karangsalam, Kebocoran, dan Pasir Wetan. Nah, lalu apa aja sih pemanfaatan Bendungan Karangnangka untuk masyarakat sekitar? Jadi, perairan bendungan ini digunakan untuk pertanian dan perikanan. Banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkan air bendungan untuk tambak ataupun kolam ikan yang mereka buat di sekitar rumah. Selain itu, air bendungan ini dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dan pembuatan embung yang masih berada di Desa Karangnangka. Masyarakat sekitar juga memanfaatkan bendungan ini untuk rekreasi seperti berenang dan digunakan pula untuk sanitasi di rumah, warung makan, dan fasilitas umum lainnya. Sumber daya perikanan yang sering ditemukan oleh para pemancing ada beberapa seperti ikan dewa atau ikan udikan, ikan lunjar, dan ikan melem. Lalu peran pemerintah sendiri dalam pengelolaan Bendungan Karangnangka yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk pemeliharaan bendungan, baik pengendalian air ataupun infrastrukturnya. Selain itu, pemerintah memastikan bendungan tersebut dioperasikan dengan aman dan juga efisien. Pemerintah juga membuat peraturan untuk mengatur pengelolaan bendungan agar berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Kualitas air di Bendungan Karangnangka masih terjaga dan tergolong baik. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan kami melalui parameter fisika kualitas air yang meliputi bau dan warna. Air di Bendungan Karangnangka ini tidak berbau dan berwarna jernih. Bendungan Karangnangka ini memang memiliki banyak potensi, akan tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan kawasan ini, seperti tidak adanya petunjuk arah yang jelas menuju lokasi, sehingga pengunjung seringkali kesulitan menemukan jalan yang tepat. Di samping itu, papan informasi yang terdapat di sekitar bendungan juga kurang informatif, karena tidak mencantumkan informasi yang penting dan dibutuhkan oleh pengunjung. Hal ini tentu menjadi kendala bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak tentang bendungan dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di sana. Yang pokok itu baku itu pertanian perikanan. Lain-lainnya ya mungkin di sana wisata juga. Kidung kampungku sih, kidung kampungku dari sekolahan, belakang sekolahan jenengan ngetan mriko kan wonten kidung kampungku. Terus dari sekolahan ngulon sana itu embung.
wisata juga. Itu embung apa, Pak? Embung Karangnangka, proyek jadi ada embung. pemerintah ya, Departemen Pekerjaan Umum. Ya, kolam-kolam hampir kolam. tiap rumah kan punya kolam, Oh, hampir tiap rumah. Ya, kalau yang di kampung kan bukan komersil, tapi sekedar buang limbah rumah tangga kan. ya. Tapi kalau yang di sawah-sawah itu kan ya komersil, walaupun hasilnya kadang-kadang ya nggak mesti itu kan. Kadang-kadang ya nggak ada hasilnya sama orang usaha. Tapi kalau yang pokok buat rumah tangga itu buang limbah dapur lah. Di limbah dapur kan daripada dibuang kebun, sisa makanan itu kan rumput-rumput, godong di tales itu kan buangnya ke kolam. Jadi nggak bingung buang, saya juga punya itu masih. Ya paling pancingan orang-orang yang ada mancing tiap hari kan udah sampai malam puter 24 jam kalau biasanya, tapi kadang-kadang kosong, kadang-kadang nggak ada orang. Ya mungkin kalau sepanjang sungai sih banyak, tapi biasanya di sebelah kolam renang itu ada orang 2-3 orang lagi mancing. Mungkin kebetulan nggak ada. Kalau dulu sih kurang begitu menjaga, ada yang itu pakai racun, sekarang kan udah saling seolah-olah saling mengawasi atau gimana, habis aparat juga bisa terjun langsung sih. Tanggung jawab bersama sih antara pemerintah dan masyarakat, jadi saling jaga. Sekarang kelihatannya udah ada yang racun, nggak ada yang racun sekarang nggak seperti dulu, malah dulu sering itu. Pengelolaan bendungan Karangnangka saat ini cukup baik. Seperti yang kita lihat, air bendungan tersebut masih terjaga kebersihannya, bahkan digunakan untuk berenang dan sanitasi. Bendungan ini dikelola oleh masyarakat dengan baik, dengan tidak membuang sampah di bendungan atau sekitarnya, dan meminimalkan penggunaan bahan kimia atau peledak dalam pemanfaatan sumber dayanya. Diharapkan pengelolaan bendungan Karangnangka ini akan semakin berkelanjutan untuk kedepannya dan dapat memberikan manfaat yang maksimal serta optimal untuk masyarakat sekitar. Selain itu, diharapkan adanya kerjasama dan peran antara masyarakat serta pemerintah dalam pengelolaan bendungan ini agar tetap terjaga kebersihan dan kelestariannya. Sekian video dari kami mengenai bendungan Karangnangka. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.